Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan ke-9 kali ini, kita akan membahas materi terakhir di eh, robot manipulator, ya, yaitu tentang kecepatan sudut dan matriks Jacobian. Oke. Nah, teman-teman sekalian, sebelum UTS kemarin, teman-teman sudah belajar tentang forward kinematics dan invert kinematics, di mana Pak Winarno sudah menjadikan robot planar dua degree ya. Jadi ini robot planarnya 2 degree of freedom ya sebagai platform untuk mempelajari konsep robot manipulator. Nah, jika kemudian saya definisikan bahwa vektor P, X, Y ini adalah uh, posisi n vektor terhadap frame dasar, kita definisikan frame dasarnya di sini ya. Nah, ini base frame kita, yaitu X, Y. Ya, jadi ini frame dasarnya. Nah, maka kemudian sudutnya adalah sudut theta 1 dan theta 2. Ini adalah theta 1 dan theta 2. Ya, pada saat kita mengetahui sudut dan kita ingin mengetahui berapakah posisi n vektor, kita bisa menggunakan forward kinematics yang sudah dijelaskan oleh Pak Winarno ya, saya ulangi sedikit, yaitu L1 cos theta 1 ditambah L2 cos theta 1 plus theta 2, dan untuk Y sama dengan L1 sin theta 1 ditambah L2 sin theta 1 dan theta 2 plus theta 2. Nah, theta 1 adalah sudut di join sudut di join 1, betul ya, sudut di join 1, dan theta 2 sudut di join 2. Nah, dengan inverse kinematics ya, yaitu dengan demikian kalau saya tahu posisi dan saya ingin mengetahui theta 1 dan theta 2, maka kita bisa menggunakan inverse kinematic, yaitu inverse kinematics robot planar adalah tangan inverse Y per X. Jadi theta 1, sudut theta 1 itu adalah tangan inverse Y per X dikurang tangan inverse dari L2 sin theta 1 per L1 plus L2 cos theta 2. Ya. Kemudian theta 2 di sini adalah cos inverse dari X2 plus Y2 min L1 kuadrat min L2 kuadrat per 2L1 dan L2. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya secara logika, pergerakan dari robot planar ini bisa kita kendalikan dan bisa kita rencanakan ya dari inverse dan forward kinematics. Artinya apa? Pada saat misalnya di sini saya sedikit tambahkan, saya punya trajectory planning ya. Nah, trajectory planning artinya misal di sini adalah frame ini X dan Y gitu ya. Kemudian kita punya trajektori atau kita punya alur ya. Oh, maunya saya n vektornya itu gerakannya begini, kemudian begini. Dan itu sudah kita rencanakan sebelumnya. Ya, dia di sini habis itu bergerak ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini terus gitu ya misalnya sampai di sini atau sebaliknya. Katakanlah misalnya ini keadaan awal ya, ini keadaan akhir. Nah, maunya kita itu kan sebenarnya cukup. Oh, kalau kita sudah tahu trajectory planning-nya, kita masukkan saja ya ke mana ke sini ya ke inverse kinematics, maka kemudian ya sudah sudut-sudutnya akan bisa kita dapatkan ya. Oh, berarti theta 1 misalnya sudutnya harus bagaimana, theta 2 sudutnya harus bagaimana, tinggal kita atur kecepatannya. Tetapi kemudian muncul problem di mana apa? Vektor kinematics ini bisa jadi dia bisa dihitung ya. Bisa jadi kemudian ada solusinya, memang dia bisa ya menghitung theta 1 berapa, theta 2 berapa, tapi juga bisa banyak solusinya. Nah, kenapa? Coba teman-teman perhatikan vektor inverse kinematics ini. Bayangkan kalau kemudian theta 2-nya ini harus 0. Ya. Berarti sin 0 berapa? Ya. Sin 0, 0 ya. Berarti 0 dibagi berapapun, 0. Ya. Ya. 0 dibagi berapapun. Nah, kemudian bagaimana dengan tangan inverse 0? Ya. Nah, ini yang kemudian menjadi
hal yang menyulitkan. Kemudian yang kedua bisa kita lihat di sini, ternyata theta 1 itu tergantung posisinya kepada theta 2 gitu. Artinya, dan terkadang kan gini ya, misalnya katakanlah, eee, nilai L2 dikalikan katakanlah misalnya gini, L2 harus dikalikan dengan setengah, ya. Setengah itu kan sin 30, tapi kan tidak hanya sin 30 yang bernilai setengah. Ada nilai sin sudut yang lain yang juga bernilai setengah. Sehingga apa? Theta 2 ini bisa menghasilkan sudut yang sama gitu ya, sudut yang sama. Sehingga apa? Bisa jadi solusinya kalau tadi misalnya kayak nol tidak ada solusinya. Atau bisa jadi solusinya banyak. Nah, teman-teman bisa melihat gambar ini. Ya, ini salah satu contoh ya, salah satu contoh. Kenapa kemudian yang jadi biang kerok biasanya theta 2. Eee, saya misalnya mau mengimplementasikan seperti ini. Tapi karena berhubung theta 2 itu punya 2 nilai yang berbeda, ya, katakanlah, nilainya sama, maka kemudian kalau kita punya begini ya, ini kan sudutnya besarnya sama ya, besarnya sama. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya sudut dari theta 1 itu juga punya 2 nilai yang berbeda gitu loh, ya. Dan dia bisa menghasilkan satu titik yang sama. Nah, inilah yang kemudian menjadi kesulitan kita kalau kita punya trajectory planning ya, katakanlah planning trajectory kita begini misalnya, terus kemudian yang kita andalkan untuk mengetahui berapakah sudut-sudut dari, eee, lengan robot yang bisa mengeksekusi trajektori kita ini mengandalkan inverse kinematics gitu, ya. Nah, lalu kemudian akhirnya para robotics engineer itu lebih memilih hal yang lain. Apa? Yaitu apa yang kita kenal sebagai matriks kecepatan atau matriks Jacobian. Bagaimana logika matriks kecepatan atau matriks Jacobian? Teman-teman sekalian, misal kita di sini punya, eee, posisi X, Y gitu ya, ini posisi n vektor. Dan kita tahu bahwa posisinya kalau dia bergerak, itu kan berarti dia berubah-ubah ya terhadap waktu ya. X punya fungsi terhadap waktu sendiri, Y punya fungsi terhadap waktu sendiri, oke. Nah, berarti sebenarnya kita bisa menghubungkan antara vektor posisi yang fungsi waktu dengan vektor posisi sudut dari join-join yang fungsi waktu. Ya, pasti ada yang bisa menghubungkan di sini. Katakanlah yang menghubungkan adalah matriks yang namanya J, ya, matriks yang namanya J. Sehingga kita bisa mendefinisikan bahwa matriks J ini adalah vektor posisi terhadap waktu dibagi vektor posisi sudut join terhadap waktu. Ya, jadi kita bisa definisikan seperti ini. Oke. Oke. Nah, kemudian kalau kita tuliskan secara matematik, berarti kan dia ini diturunkan terhadap waktu, ini diturunkan terhadap waktu. Berarti turunan terhadap waktunya kan bisa kita coret. Ya. Ternyata ya matriks yang menghubungkan vektor kecepatan n vektor dan vektor kecepatan sudut itu bisa kita dapatkan dengan menurunkan vektor kecepatan ya atau vektor posisi ke vektor sudut ya. Bisa kita turunkan dengan cara seperti ini. Nah, inilah yang kemudian kita kenal yang polanya itu seperti sebuah matriks yang kita kenal sebagai Jacobian matrix. Ya. Jadi kenapa kemudian dia bisa jadi awalnya itu adalah ini fungsi posisi semua, apa fungsi waktu semua. Jadi diturunkan terhadap waktu. Nah, begitu kita mau cari, berarti matriks ini apa gitu. Ya udah kan berarti ini bagi itu kan gitu. Nah, ternyata mereka sama-sama diturunkan terhadap waktu. Ya udah coret-coret akhirnya kita dapatkan bahwa turunan posisi n vektor terhadap sudutnya. Nah, kebetulan kalau kita lihat posisi vektor posisi ini ya, nih matriks vektor posisinya. Nah, kalau kita lihat vektor posisinya ternyata betul bahwa dia adalah fungsi dari sudut-sudutnya. Nah, berarti gimana cara kita untuk mendapatkan Jacobian matrix gitu kan ya? Gimana cara kita mendapatkan Jacobian matrix? Maka cara kita untuk mendapatkan Jacobian matrix adalah ya sudah turunkan saja vektor posisi n vektor ini terhadap sudut ya, terhadap sudut. Nah, yang kita definisikan atau yang kita turunkan ini kan apa, posisinya. Berarti kita bisa menggunakan chain rule ya, kita bisa meminjam konsepnya kalkulus chain rule
Yaitu apa? Berarti karena ini terdiri dari posisi X, n vektor posisi X dan posisi Y, X dan Y, berarti kita bisa dapatkan yang X kita turunkan terhadap theta 1, lalu dikalikan kecepatannya theta 1, ditambah yang X diturunkan terhadap theta 2, dikalikan kecepatannya theta 2. Ya. Kemudian di sini juga bisa kita buat yang Y diturunkan terhadap theta 1, dikalikan kecepatannya theta 1, ditambah posisi Y diturunkan terhadap theta 2, ditambah posisi theta 2. Sehingga kalau kita mau tuliskan ini bisa jadi begini nih, ya. Jadi kalau misalnya mau kita tuliskan di sini aja ya. Jadi kita bisa tuliskan jadi begini, bahwa dia adalah X dot kecepatan versi dari X dan kecepatan dari Y, ya, sama dengan, ya, ini sama kayak jadi gini, berarti ini turunan X terhadap theta 1 atau sudut join 1 dikalikan ini di sini turunan X terhadap theta 2, turunan Y terhadap theta 1, dan turunan Y terhadap theta 2. Ini kemudian dikalikan dengan posisi theta 1 dan posisi theta 2. Nah, jadi begini, ya. Jadi hubungannya begini. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai Jacobian matrix. Kenapa kok Jacobian matrix selalu untuk kasus robotika selalu ditulis sebagai fungsi theta? Karena dia turunan karena dia ternyata diturunkan terhadap theta, ya, terhadap theta. Nah, hasilnya kalau kita pakai penurunan kalkulus biasa, oke, hasilnya adalah bisa kita lihat di sini. Ya, jadi kalau X diturunkan terhadap theta 1, hasilnya adalah min L1 sin theta 1, min L2 sin theta 1 plus theta 2. Ya. Kalau X kita turunkan terhadap theta 2 adalah min L2 sin theta 1 plus theta 2. Kalau Y kita turunkan terhadap theta 1 adalah L1 cos theta 1 ditambah L2 cos theta 2. Kalau Y kita turunkan terhadap theta 2 adalah L2 cos theta 1 plus theta 2. Nah, dengan demikian dia bisa kita tuliskan seperti ini tadi ya, atau berarti kita masukkan, berarti yang X diturunkan terhadap theta 1 itu ada di sini, ya, min L1 sin theta 1 min L2 sin theta 2. Kemudian X diturunkan terhadap theta 2 ada di sini, yaitu min L2 sin theta 1 ditambah theta 2. Nah, Y diturunkan terhadap theta 1 ada di sini, yaitu L1 cos theta 1 plus L2 cos theta 1 plus theta 2, dan Y diturunkan terhadap theta 2 adalah L2 cos theta 1 plus theta 2, dan di sini adalah vektor kecepatan. Nah, berarti kita sudah bisa menghubungkan. Artinya begini, kalau saya tahu kecepatan dari sudut 1, ya, jadi ya kalau misalnya ditanya berapakah kecepatan yang sekarang gitu kan ya, berapakah kecepatan n vektor dari aksis X yang saat ini, maka dia adalah kecepatan sudut saat ini dikalikan min panjang link 1 sin sudut 1 saat T gitu ya, dikurang L2 sin theta 1 plus theta 2 min L2 sin theta 1 plus theta 2 dikalikan theta 1. Ya, jadi di sini ya, ininya di sini. Nah, kemudian begitu juga, berapa kecepatannya yang sekarang? Kecepatannya yang sekarang adalah L1 dikalikan cos theta 1, theta 1 sekarang, ditambah L2 cos theta 1 plus theta 2 sekarang, dikalikan L2, ini nanti dikalikan kecepatan sudut 1, dikalikan L2 cos theta 1 sekarang plus theta 2 sekarang, dikalikan kecepatan theta 2. Nah, berarti kalau saya mau mendapatkan, kalau saya tahu kecepatan dalam n vektor, saya mau menghitung berapa sudut yang bisa diimplementasikan, maka tinggal matriks ini di-inverse, ya. Sehingga kita dapatkan hubungan kecepatan ini. Yaitu apa? Kecepatan kalau kita tahu kecepatan n vektor,
maka kalikan dia dari sebelah kanan dengan matriks Jacobian, maka kemudian kita bisa dapatkan kecepatan sudut sekarang. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai hubungan kecepatan dalam robot. Sehingga pergerakan robot yang kalau kalian lihat di industri, di pabrik, bahkan juga termasuk exoskeleton dan yang lain-lain, secara kinematik, karena kita hanya membahas kinematik ya, kita hanya sempat membahas kinematik, dinamiknya belum belum kita bahas. Jadi secara kinematik itu diimplementasikan dalam bentuk kecepatan. Jadi kalau misalnya kalian punya trajectory planning, saya punya planning nih gerakannya seperti ini, maka yang kemudian kita hitung itu nanti adalah kecepatan fungsi dalam fungsi waktunya. Ibaratnya kalau saya punya data, saya turunkan dulu. Ya, turunkan dulu. Nah, kecepatan itulah yang kemudian kita implementasikan, dikalikan matriks Jacobiannya, disitulah ketemu sudut-sudutnya. Ya, jadi nanti yang mengendalikan sudut-sudutnya itu adalah kendali kecepatan, bukan kendali posisi. Ya, yang kita hitung itu kecepatan di dalam robot, ya, bukan posisi. Jadi kalau misalnya ya dia sudah tidak berubah lagi posisinya, ya udah berarti kecepatannya dianggap nol. Ya, jadi dia akan mempertahankan posisinya di situ. Bisa difahami ya. Jadi itulah teknik paling dasar untuk mengendalikan gerakan robot. Jadi kita tahu Kita tahu trajectory planning-nya, kita definisikan trajectory planning dalam bentuk kecepatan, baru kemudian kita hitung kecepatan motor tiap tiap waktu. Nah, tetapi di sini nanti yang kita implementasikan bisa nggak sih kita mengimplementasikannya dalam bentuk posisi? Oh, posisi sekarang, berarti ubah lagi posisinya. Bisa, terutama kalau kita mendefinisikan dalam kontrol komputer. Ya. Jadi gini ceritanya, misal kita mau mengimplementasikan perhitungan ini ke dalam sebuah microcontroller, berarti kan kita harus buat program ya. Misalnya ini kita implementasikan ke sebuah microcontroller misalnya. Ya, microcontroller. Berarti saya harus buat program. Nah, kita tahu programnya itu kan diskrit ya. Jadi dalam bentuk program komputer itu kan hitung-hitungan diskrit. Ya, ini program kalau misalnya microcontroller umumnya uh, program bahasa C ya. Umumnya bahasa C ya, bahasa C. Ya, bahasa C atau C++ misalnya. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan ini? Jadi gini, ya. Jadi gini, kita kan tahu ini kan turunan dan teman-teman sudah belajar di komputasi biomedis ya bahwa yang namanya turunan itu tidak bisa ya dihitung dengan komputer secara langsung. Kita harus mendefinisikannya. Yaitu apa? Yaitu turunan adalah titik sekarang dikurang titik sebelumnya dibagi karena ini waktu ya dibagi frekuensi sampling ya. Jadi apa? Kalau saya punya rumus seperti ini atau persamaan matematik seperti ini, di sini ada x dot, berarti kalau dalam microcontroller didefinisikan sebagai xk min 1 dibagi periode sampling. Lalu y dot itu adalah yk min 1 per periode sampling. Kecepatan sudut 1 ya. Join 1 berarti dia adalah kecepatan sudut 1 dikurang yang ke K dikurang kecepatan sudut 1K sebelumnya dibagi periode sampling. Begitu juga theta 2. Theta 2K min theta 2K min 1 dibagi periode sampling. Nah, berarti persamaan ini bisa kita tulis begini. Katakanlah saya definisikan sebagai ini vektor K, vektor posisi sekarang. Posisi sekarang itu adalah theta 1K dan theta 2K. Ini dikurang theta 1 K dan K-1 artinya theta 1 sebelumnya dan theta 2 sebelumnya. Dan kemudian ya, di sini adalah vektor posisi, posisi sekarang dikurang posisi sebelumnya, semuanya dibagi frekuensi sampling. Nah, karena di sini ada seperti S, di sini ada seperti S, berarti kita bisa coret ya. Nah, sehingga uh, implementasinya secara pemrograman nanti begini ya. Berapakah sudut sekarang? Misal Anda punya robotnya itu motornya motor servo, ya, motor servo. Kalau kita kan motor DC servo yang bisa kita yang bisa kita kirimkan itu kan data data ini ya, data
bukan data kecepatan ya, tapi data posisi gitu ya. Kan kita bisa mendefinisikan dia dalam bentuk data posisi. Maka berapa posisi theta 1 dan theta 2 sekarang? Maka posisinya adalah pertama kita harus inverskan dulu matriks Jacobiannya. Di mana sudut-sudutnya adalah sudut sebelumnya, kan yang diketahui sudutnya sudut sebelumnya ya. Nah, ini kita inverse ya sudut sebelumnya. Berarti theta 1 K itu theta 1 sekarang, theta 1 K min 1 itu theta 1 sebelumnya. Theta 2 K adalah theta 2 sekarang, theta 2 K min 1 itu adalah theta 2 sebelumnya. Lalu setelah di inverse itu adalah kita kalikan dengan perubahan posisinya. Berarti ini kan data sekarang kan yang dari ini ya, dari set point istilahnya kan dari data ya, kita mau posisinya di mana gitu. Nah, ini adalah posisi sebelumnya. Ya, posisi sekarang, posisi sebelumnya di aksis X, posisi sekarang di posisi sebelumnya di aksis Y. Sorry, ini saya keliru ya. Ini ditambah. Ini saya lupa ngasih ditambah. Sorry. Ditambah karena ini kan awalnya negatif, pindah ke sebelah sana jadi positif. Ditambah theta 1 K min 1 artinya sudut satu sebelumnya per sudut join 2 yang sebelumnya. Nah, inilah program yang masuk ke dalam microcontroller untuk mengendalikan gerakan robotnya. Oke. Nah, jadi ini yang kemudian nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tanya saya ya langsung di WhatsApp. Nah, ini adalah eh, apa persamaan implementatif kalau kita mau mendefinisikan persamaan ini dalam sebuah microcontroller mengendalikan robot yang di mana robot itu aktuatornya adalah motor DC servo ya, di mana dia yang diimplementasikan adalah posisinya bukan kecepatannya. Ya, bisa difahami ya. Nah, lalu hal yang terpenting dari perhitungan ini sebenarnya adalah ada pada matriks Jacobiannya. Kenapa ada pada matriks Jacobiannya? Teman-teman sekalian, kunci dalam menghitung ini itu adalah apakah matriks Jacobian itu bisa diinverse atau enggak. Bahasa matematiknya, apakah matriksnya non singular atau enggak. Ya. Matriks non singular artinya matriksnya punya inverse. Ya. Ciri dari dia punya inverse itu adalah determinan dari matriks Jacobian. Aslinya kan matriks Jacobian itu ini ya. Ini kan inverse matriks Jacobian. Nah, matriks Jacobiannya itu determinannya itu harus tidak boleh 0. Karena kalau determinannya 0, kita tahu nyari inverse kan adalah kalau matriks 2 kali 2, 1 per determinan dikalikan matriks itu yang A11, A44-nya ditukar, kemudian A12 dan A21-nya diminus kan gitu. Ya kalau 1 per determinan, determinannya udah 0, berarti pasti inverse-nya 0 ya, atau tidak punya inverse. Nah, berarti kuncinya ada di determinan. Nah, kita hitung determinannya. Ternyata determinan dari matriks Jacobian untuk robot planar itu adalah L1 sin theta 1 min L2 sin theta 1 plus theta 2 dikalikan L2 cos theta 1 theta 2 ditambah L1 cos theta 1 plus L2 cos theta 1 plus theta 2 dikalikan L2 sin theta 1 dan theta 2. Teman-teman sekalian perhatikan di sini ya. Kapan dia menjadi tidak punya determinan? Ya. Ternyata matriks Jacobian untuk robot planar 2 kali 2 nggak punya determinan saat theta 1 dan theta 2-nya sama dengan 0 atau kelipatannya. 0, 2 pi, 2 pi, 360 ya, 0 pi 2 pi. Nah, itu yang harus kalian waspadai. Jadi ternyata mereka akan menjadi tidak punya inverse atau kemudian tidak bisa dihitung pada saat menyentuh sudut-sudut seperti itu ya. Sudut 0, 180 derajat, 0 derajat, 180 derajat, 30 derajat atau 0 radian, pi radian dan 2 pi radian. Nah, teknik yang paling gampang untuk menghindari ini adalah jangan sampai sudutnya 0. Jadi biasanya kalau ya teknik-teknik mengontrol posisi robot yang paling dasar banget ya, yang dasar banget itu biasanya ya sudah jangan sampai atau dibuat working envelope-nya dengan Pak Winarno belajar ya tentang working envelope ya atau area kerja and effectornya yang bisa dijangkau oleh effectornya itu sedemikian sehingga hindari yang kemudian sudut-sudutnya itu yaitu tadi 0 radian, pi radian, 2 pi radian ya. Jadi biasanya nanti ada titik-titik yang secara teoritik dia bisa menjangkau, tapi sengaja tidak dijangkau.
untuk menghindari singularity. Ini istilahnya singularity karena matriksnya jadi matriks yang singular, bukan matriks yang non singular ya. Untuk menghindari singularity. Ini teknik yang paling dasar. Kalau kita belajar yang lebih lanjut lagi, ya tekniknya ada lagi yang menggunakan pseudo inverse dan yang lain-lain. Tapi kita karena waktunya terbatas, kita pelajari yang dasar dulu. Oke, nah kemudian ya itu ya tadi yang harus diperhatikan. Nah, ternyata matriks Jacobian itu juga punya hubungan terhadap gaya. Jadi kalau pos n vektor ya kan xy, xy punya kecepatan. Kecepatan bisa bertambah, bertambah punya percepatan. Berarti kalau dia punya percepatan, berarti n vektor akan punya gaya. Nah, gaya ini dihasilkan dari torsi, yaitu gaya torsi ya, torka ya, torsi. Nah, jadi gaya dikalikan radius dari motor-motor yang kemudian menjadi aktuator dari si robot itu. Ternyata hubungan torsi dan gaya itu juga bisa didefinisikan sebagai bahwa torsi adalah inverse matrix dari matriks Jacobian dikalikan gaya, atau gaya sama dengan matriks Jacobian dikalikan torsi, gitu ya. Jadi nanti pada analisis dinamika kita juga sampai ke sini, tapi kita tidak membahas sampai ke analisis dinamika ya. Nanti misalnya robotnya itu lebih dari 2 DOF, lalu kemudian aktuatornya adalah aktuator-aktuator yang bisa mendefinisikan sebuah torsi atau gaya seperti motor BLDC atau motor DC atau servo AC gitu ya. Nah, itu kemudian kita baru bisa berbicara dinamikanya. Nah, sekarang kalau misalnya kita definisikan sebuah algoritma program kira-kira jadi kayak gimana? Ini sekedar kasar ya algoritmanya. Jadi misalnya kita mau menghitung pergerakan robot dari K1 sampai K ke N, maka adalah kita definisikan dulu theta awal, theta 1 awal, theta 2 awal. Nah, ini yang saya katakan hati-hati jangan sampai masuk dalam area singularity-nya. Jadi biasanya robot itu diawali dari posisi-posisi yang tidak murni nol gitu ya, tidak murni nol. Saya pernah diceritakan oleh seorang ahli exoskeleton gitu ya, tangan kita itu kalau kita lemes jatuh ke bawah ya, tangan kita tuh kalau kita lemes jatuh ke bawah, terus tangan kita tuh diibaratkan sebuah robot planar, kita bisa lihat tangan kita tuh nggak lurus ke bawah. Tangan kita lurus ke bawah tuh pada saat posisi itu still ya, jadi posisi siap gitu, siap gerak gitu kan. Tangan kita bisa lurus ke bawah. Tapi kalau kita lemes saja, tangan kita tuh kalau perhatikan aja tangan kita, itu pasti ada sudut sedikit gitu. Ya. Jadi pasti di theta 2 tuh ada sudut sedikit gitu. Ya, kalau theta 1-nya itu 0, pasti theta 2-nya ada sudut sedikit sekali. Nah, itu seakan-akan mengatakan apa? Bahwa alami dari matematik ya, dari gerakan planar, gerakan dalam 2 dimensi adalah bahwa pada saat keadaan awal, sebenarnya keadaan sudut 0 dan 0 itu, jadi theta 1-nya 0, theta 2-nya 0, itu sebenarnya keadaan yang tidak mungkin, atau keadaan yang tidak alami sebenarnya. Jadi pasti ada gaya yang diberikan, kayak kita kan berarti kan kita memang sengaja menggerakkan tangan kita sebagai lurus gitu ya. Nah, itu yang kemudian bisa diceritakan. Sehingga biasanya kalaupun theta, misalnya keadaan awal dari theta 1 adalah 0 derajat, ini biasanya nggak 0 derajat. Biasanya ada degree 3 sampai 5 ya. Lalu posisinya pun akhirnya tidak bisa 0 dan 0 ya. Ya posisinya juga tidak bisa langsung X0 ditambah Y0 itu. Jadi biasanya kan kalau X dan Y, Y-nya 0, X-nya adalah panjang kedua link gitu. Nah, biasanya nggak seperti itu. Tapi ya ada sudut sedikit ya untuk keadaan awal. Nah, lalu kemudian dihitung. Nah, kecepatan misalnya dihitung sampai sebanyak N data gitu ya. Bahwa sekarang XK berarti kita baca dari data, oh berarti posisi yang pertama berapa? X dan Y. Lalu kita hitung velocity-nya menggunakan persamaan tadi Jacobian matrix, kita implementasikan sudutnya, lalu kemudian kita simpan datanya. Yang tadinya XK menjadi XK min 1, yang tadinya YK menjadi YK min 1.
Lalu kemudian kita hitung lagi untuk K yang 2. Jadi misalnya ini K yang 1 ya, XK1, K-nya 1, K-nya 1, berarti kita membutuhkan, ini kan fungsi ini kan persamaan ini ya maksudnya. Nah, persamaan ini berarti kita butuh XK, kalau K-nya 1 kan berarti di sini X1 min X0, Y1 min Y0, di sini theta 1 0 dan theta 2 0. Kita dapatkan untuk theta 1 dan theta 2 ke 1 gitu ya. Ini 1, itu 1 indeksnya. Nah, lalu kemudian kita hitung lagi untuk yang kedua sampai sebesar N. Berapa? Terserah N-nya mau berapa ya. Terserah N-nya mau berapa. Nah, dengan demikian, secara implementatif, gerak robot itu didesain dengan trajectory planning, yaitu rencana pergerakan dalam arah X dan arah X dan arah Y. Ya. Jadi ini arah X, ini arah Y. Lalu didefinisikan secara perhitungan matematik itu dalam definisi kecepatan. Walaupun kita bisa juga mendefinisikannya dalam definisi posisi, ya, tetapi rekursif ya. Jadi sekarang dan sebelumnya dan seterusnya. Nah, ya ini aplikasi dari kuliah kita di komputasi biomedis. Oke, gitu ya. Jadi kita sekarang sudah bisa memahami bahwa kalau saya mau punya pergerakan robot, maka saya harus tahu uh, kecepatannya ya, kecepatannya. Atau kalaupun saya mendefinisikan dalam bentuk posisi, saya harus membandingkan antara kecepatan posisi sekarang, posisi sebelumnya, dan seberapa cepat data saya, yaitu frekuensi sampling saya. Jadi kalau misalnya frekuensi samplingnya itu dihitung dari mana? Waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi ini, kemudian kembali lagi ke atas, mengeksekusi ini, kembali lagi ke atas. Misal kita definisikan dalam frekuensi sampling tertentu, misalnya ya, oh kita mau tiap 1 milisecond, biasanya kita tambahin perintah delay ya, tambahin lagi perintah delay, ms misalnya tiap 1 milisecond. Nah ini memastikan bahwa tiap 1 milisecond datanya berubah. Jadi nanti kecepatannya juga bisa kita tentukan. Nanti dia bergerak ke posisi-posisi tertentu dengan kecepatan tertentu. Nah, ya, jadi ini bisa teman-teman gunakan, terutama kalau misalnya teman-teman mau melakukan penelitian tentang pergerakan lengan robot atau pergerakan robot planar atau kemudian juga pergerakan dari robot manipulator. Nah, itu materi kita kali ini. Kemudian untuk tugasnya, pertama ya teman-teman tahu ya, ini teman-teman angkatan 2017 sudah dapat target untuk pengumpulan proposal. Ini kalau misalnya saya suruh cepat-cepat, kasihan juga ya karena nanti tinggal 2 minggu lagi pengumpulan proposal. Jadi tugasnya saya kasih waktu 3 pekan. Ya tenang aja, 3 pekan ya. Materi agak panjang. Di mana kita akan mencoba mengimplementasikan dengan materi saya yang sebelumnya, yaitu materi tentang MATLAB Robotics Toolbox, ya, yaitu pertama di sini ada sebuah exoskeleton lower limb, ya, exoskeleton lower limb, tetapi memang ini ya jangan dibayangkan ini seperti exoskeleton yang kita buat ya. Yang pertama ya kita nggak bisa aktuatornya dia pakai pakai pneumatik ya. Jadi gerakannya emang halus banget ya. Nah, di sini ada bendanya ya, ada bendanya, kemudian di sini ada modelnya. Ya, simple structure karena kita hanya melihat di bagian ini ya, di pergeseran ke sana masih belum dilihat. Nah, panjangnya itu adalah 0,42 meter. Ini panjang beneran ya. Jadi panjangnya itu 0,42 meter. Jadi dia kalau misalnya ini kan lower limb ya. Berarti kan untuk bagian kaki. Jadi kalau dia disuruh tegak itu kira-kira 0,84 meter kakinya ya. Dengan bantuan MATLAB Robotics Toolbox ya, dan juga nanti nomor 2 boleh ya dengan bantuan MATLAB Robotics Toolbox, tentukan persamaan forward kinematics-nya ya. Jadi kalian bisa tentukan persamaan forward kinematics, udah dikasih tahu kalau kalian baca buku yang kemarin itu udah ada ya, tinggal dimasukin, tinggal diubah-ubah angkanya. Nah, dan kemudian saya minta hitunglah posisi n vektor, berarti posisi n vektornya itu kira-kira itu ininya maksudnya, itu jika sudutnya adalah 30 derajat dan 30 derajat, kemudian 60 derajat dan 30 derajat, dan 30 derajat dan 60 derajat. Kalaupun kalian pakai MATLAB Robotics Toolbox, tolong saya juga diberikan code-nya. Ya, code-nya apa? Gitu ya. Jadi code-nya bagaimana untuk bisa mendapatkan forward kinematics di sini ya. Jadi perkaliannya dan yang lain-lain.
soal nomor 1. Nah, kemudian soal nomor 2-nya adalah tentukan Jacobian matrix dari Robert Planner di atas dan tentukan kecepatan n effector. Jika, perhatikan, di sini ada kecepatan ini di sini saya cuma meminta Anda untuk menentukan Jacobian matrix. Jadi saya nggak minta inverse ya. Nah, ini sekadar untuk memberikan pemahaman kepada Anda. Di sini sudut atau join 1 itu punya persamaan 1,2 T plus 10 ya. Satuannya derajat, perhatikan hati-hati di sini satuannya derajat bukan radian loh ya. Dan persamaan ini valid dalam waktu T dari 0 sampai 10 second. Begitu juga theta 2, dia adalah min 0,8 T plus 90 dari waktunya adalah 0 sampai 10 second ya. 0 sampai 10 second. Nah, yang kemudian Anda diminta adalah tolong Anda buat program untuk ngeplot posisi X dan Y-nya selama 10 second ini. Selama 10 second. Jadi kan tadi kita sudah tahu kalau sudut kalikan Jacobian matrix jadi posisi ya. Jadi kecepatan sudut kalikan Jacobian matrix jadi posisi. Sorry, ini maksudnya kecepatan ya. Ini kecepatan. Jadi ini fungsi kecepatan nih. Ini fungsi kecepatan, maka saya juga minta Anda untuk ngeplot fungsi kecepatannya. Ya. Jadi ini yang saya minta plot posisi. Maaf. Benar. Jadi ini adalah fungsi kecepatan, tapi yang saya minta plot posisi. Ya. Jadi nanti Anda punya kecepatan, nanti tolong ditambah-tambah kemudian untuk mendefinisikan sebuah posisi. Jadi kalau saya punya kecepatan sekian, oh maaf, benar. Enggak. Ini posisi. Jadi kalau saya punya, ini kan perubahan posisi, jadi Anda harus cari kecepatannya maksudnya. Maaf ya. Ini adalah posisi sudut 1, ini adalah posisi sudut 2. Saya ralat posisi sudut 1, join 1, posisi sudut join 2. Ini posisi selama 10 detik, berarti Anda akan ketemu kecepatan selama 10 detik ya. Ketemu kecepatan selama 10 detik. Nah, lalu kemudian setelah Anda dapatkan kecepatan pakai Jacobian matrix, Anda dapat kecepatan n effector. Nah, kecepatan n effectornya itu kemudian kan akhirnya merubah posisi, ya, merubah posisi. Nah, tolong posisinya diplot, ya. Salah saya tadi. Ini tetap posisi, ya. Ini dan data yang diplot juga selama 10 detik karena data input dan data outputnya adalah 10 detik. Jadi saya minta untuk mendefinisikan kira-kira misalnya sudut satunya sekian, sudut duanya sekian, kira-kira si bentuk ini ntar gerakannya jadi kayak gimana gitu ya. Jadi gerakannya nanti jadi gerakan seperti apa. Nah, itu nanti akan bisa kelihatan di sini. Oke? Oke. Nah, Anda kerjakan selama 3 pekan, tenang aja. Materinya selama 3 pekan. Nah, karena ini saya mengambil dari jurnal, maka saya harus mencantumkan jurnalnya. Kasus ini saya ambil dari jurnal terbaru tahun 2020 yang dikarang oleh Sun dan kawan-kawan. Ini corresponding autornya adalah Profesor Sun Fengshu ya dari National Taiwan Institute of Science and Technology, University of Science and Technology, di mana mereka membuat paper dengan judul Reduce Adaptive Fuzzy Decoupling Control for Lower Limb Exoskeleton, di mana ini merupakan exoskeleton kasus yang asli yang beneran ada dia di lab mereka, ya, dan dia dikontrol gitu ya, diterbitkan oleh IEEE Journal Transaction on Cybernetics ya tahun 2020 early access. Nah, kalau early access itu artinya versi bukunya atau versi hard copy-nya belum terbit ya, tapi masih baru terbit versi PDF atau versi online-nya. Ya. Jadi ini adalah soalnya, coba kalian selesaikan dan waktunya 3 pekan karena saya tahu kalian masih harus konsen ke proposal dulu. Jadi konsenlah ke proposal ya. Tugas-tugas lainnya terlanjur dikasih ya udah kerjain juga. Nah, untuk robotik ya kita agak mundur aja nggak apa-apa. Oke, saya rasa demikian dan kalau ikutin di silabus ya di kontrak di RPS, ini merupakan materi terakhir di manipulator. Setelah ini kita akan belajar tentang mobile robot ya. Apa sih aplikasinya mobile robot? Misal kalian mau bikin wheelchair ya, wheelchair otomatis dan yang lain-lain. Nah,
bagaimana sih kemudian cara menghitung wheelchair dan yang lain-lain ya, forward kinematics, inverse kinematics-nya, dan apa perbedaan juga dengan planar. Nah, itu akan kita bahas minggu depan. Materi saya tetap saya ambil dari buku Peter Cork ya, dari buku yang sudah saya kasih. Jadi kalian harus punya buku itu. Ya, kalian harus punya buku itu karena kita kuliahnya dari buku itu. Kita agak mundur, ya, agak mundur di chapter 4 kalau nggak salah. Ya, kalau manipulator ada di chapter 7. Jadi kalau dia mobile robot dulu baru manipulator. Ya, kalau kita nggak manipulator dulu baru belajar mobile robot. Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Toh kita juga manipulatornya cuma planar ya. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa walaupun 3 pekan tugasnya tapi dikerjain ya. Dikerjain. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.